memang salat itu hanya semata-mata untuk kita meminta duit, berarti kita yang salat ini sudah berlimpahan kemana harta. Setiap kita minta, langsung duit itu muncul. Setiap kita memohon, apa yang kita mohonkan itu terkabul terus. Tapi bukan itu tujuannya. Allah hanya meminta, mengakui keesaanku, innani anallah, tiada Tuhan lain selain aku. Sesudah itu sudah kita akui sebagai hamba yang beriman. Fa'budni, dirikan salat. Wa aqimis salat li dzikri. Mengingatku, dirikan salat dengan mengingatku. Dengan walaupun kita tidak salat juga orang mengatakan saya mengingat Allah, betul. Tapi kewajiban yang secara syariat kita harus melaksanakan dengan jalan mengingat salat. Lantas orang yang tidak salat, kenapa rezekinya lancar? Rezekinya sudah dipersekot, sudah diterima menurut beberapa pendapat ulama yang syar'i. Sementara kita, kalau memang tujuannya untuk mencari kekayaan, mencari kehidupan yang nyata secara materi, mungkin kita sudah dapat. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil haqqi basiran wa nadhira. Wa ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan Jumat yang ketiga dari kalender Masehi atau bulan yang terakhir di penghujung tahun 2024 Hijriah, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir, kita masih diberikan iman atau kekuatan iman dan Islam, tentunya hidayah dari Allah yang senantiasa kita harapkan. Sehingga pada kesempatan Jumat ketiga di bulan Desember, kita masih dapat bersua dan memenuhi panggilan Allah. Tak lain hanyalah anak demikian irada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah kita perbuat dan apa-apa yang telah kita usahakan, senantiasa harapan kita mendapat balasan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya apa-apa yang belum sempat kita tunaikan sebagai hamba Allah, sebagai insan yang bertakwa, sebagai hamba yang lemah, senantiasa kita mohon perlindungan Allah agar dibukakan pintu rahmat, pintu ampunan tentunya untuk memperbanyak dan memperbaiki segala macam problematika yang kita alami. Salam dan salawat marilah senantiasa tercurah dan kita kirimkan atas junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan, suri dan teladan tentunya dalam menapak dan meniti karir kita sebagai manusia di atas dunia ini, baik karir secara individual
maupun karir sebagai insan yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lepas dari koridor dan jalan yang Allah ridhoi. Dan kita jauhi segala macam bimbingan dan arahan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis dan arahan yang senantiasa membimbing kita untuk kemaslahatan. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Hatib pada kesempatan Jumat hari ini untuk mengkalibrasi dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, dua surah. Di dalam terdapat dua surah, yang surah pertama surah Thaha ayat 14. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang kurang lebihnya tafsirnya demikian. Sesungguhnya aku inilah Allah. Sembahlah aku, tiada Tuhan lain selain aku. Sembahlah aku untuk mengingat. Saya coba kalkulasikan surat Al-Jum'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha atau ayat yang terdapat dalam surat Thaha, seruan Allah atau ajakan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengintimasi, bahwasanya mengingatkan kepada kita hambanya tentunya yang beriman maupun setengah beriman maupun imannya masih abal-abal dan kabur-kabur, atau yang sudah kokoh imannya, sama konsekuensinya dalam surah Thaha ini. Untuk tetap teguh, tidak ada Tuhan lain yang disembah. Tidak ada Tuhan Allah yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan satu, Tuhan dua, dan Tuhan tiga yang patut kita sembah. Sebagai keyakinan iman kita yang teguh itulah Allah senantiasa mengingatkan kembali kita, karena prinsipnya kita adalah sebagai manusia yang lemah. Manusia yang tidak luput dari kealpaan. Olehnya itu, Allah senantiasa mengingatkan kita, tiada Tuhan lain yang selain kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keteguhan iman seseorang yang sudah mengkarat belum tentu untuk mengkarat dan mengkristal. Kendati demikian, ibarat parang atau pisau yang diasah, sudah tajam adanya, tapi tidak pernah lagi diasah, dan sesudah diasah disimpan dan tidak pergunakan. Namun demikian, walaupun tidak dipakai, tapi kekaratan itu akan muncul dengan sendirinya. Itulah sedianya Allah mengingatkan kita. Innani ana Allah. Sesungguhnya di Allah, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat untuk mengingat. Apa sih sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan salat untuk mengingat Allah? Apakah dengan tidak salat atas kita tidak mengingat Allah? Ini pertanyaan yang perlu kita garis bawahi. Apakah oknum-oknum manusia yang mengaku dirinya beriman tidak juga melaksanakan ibadah salat? Kendati panggilan Allah, seruan Allah senantiasa ada, tapi belum terketuk hatinya untuk melaksanakan panggilan Allah itu dengan sendirinya. Apakah digolongkan dia belum beriman atau belum termasuk golongan yang belum mengingat Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 9 atau surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang
seruan Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi kembali kepada ayat Toha tadi, sama. Panggilan Allah untuk mengingat Allah dengan sholat untuk mengingatku. Di surah Al-Jum'at, seruan Allah itu sudah ada. Berarti mengingatkan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sebagai hamba, sebagai ihsan kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah tiba waktunya atau seruan Allah, engkau mendengar panggilan Allah, maka bersegeralah untuk mendatangi panggilan Allah itu, terlebih di hari Jumat. Maka segeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk dan tawadhu dan serta istiqomah. Dan tinggalkanlah belas sejenak jual beli atau urusan dunia. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui adanya. Ayat ini diyakini bahwa semua yang beriman pasti sudah paham dan tahu. Lebih-lebih mengetahui. Cuma pura-pura lupa. Kira-kira demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah untuk mengingat Allah. Ketika seseorang mengharapkan sesuatu, hamba Allah mengharapkan sesuatu, tentunya dia harus mengharapkan atau memohon sesuatu itu. Maka sebelum sesuatu terkabulkan, maka berbagai macam atau kriteria-kriteria yang ia harus penuhi. Yang termasuk di dalamnya adalah melaksanakan perintah Allah atau panggilan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Pertanyaannya, ada sekelompok atau seoknum manusia yang beriman adanya bertanya, saya sudah melaksanakan sholat, tidak pernah putus, selalu istiqomah, tepat waktu adanya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah adanya. Namun saya miskin terus. Apa yang saya inginkan belum bisa terkabulkan dan teropeni oleh permintaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, hamba Allah yang beriman, yang jarang melaksanakan perintah Allah dan jarang melaksanakan panggilan Allah, tapi beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang disembah. Rezekinya atau permintaannya selalu tidak tersangkut-sangkut. Itu sak-sak kayak macam ceramahnya. Lancar mo. Bahkan di luar orang-orang yang jarang sholat, bahkan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, masih ada Tuhan yang lain. Lebih hebat rezekinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan apa? Kita tahu, tengoklah sejarah. Apa yang sebenarnya kita cari? Pengampunan Allah, syafaat Rasulullah SAW kah? Atau harta kekayaan yang kita cari? Dengan sholat itu tadi, dengan mengingat Allah itu tadi. Maka Allah di surah Al-Jum'at tadi, ketika kita mendengar panggilan Allah, maka bersegeralah memenuhi panggilan Allah dan meninggalkan segala macam urusan dunia. Kadangkala kita menganggap sepele. Dan salah satu ujian maha berat yang perlu kita dapatkan setiap Jumat, baik itu sebagai petani yang berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai orang kantoran, bahkan apa saja profesinya yang dia geluti ketika hari Jumat. Disitulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah hamba-hambaku memenuhi panggilanku dan meninggalkan segala urusan dunianya untuk memenuhi panggilan dan untuk mengingatku? Ada saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat Allah dengan khusyuk dan istiqomah,
Kita merenung apa yang sebenarnya sudah saya perbuat dan beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurun 11 bulan lamanya. Kita berikan kesempatan, peluang yang banyak. Naungan rahmat Allah yang ampunan yang luar biasa banyaknya. Kita kembali merenung. Sejauh ini ibadah saya selama ini sudah cukupkah apa yang saya harapkan dan saya impikan selama ini? Hanya semata-mata untuk mencari kehidupan dunia semata. Dengan sholat saya hanya ingin mendapatkan moralitas keduniawian dengan harta yang bergelimang, pangkat dan kedudukan yang aku inginkan, tahta, harta yang banyak yang aku inginkan dengan sholat itu kan? Jangan-jangan hanya itu adalah sebagai tameng saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza qudiyas shalatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila telah engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bertebaranlah kalian semua kembali kepada urusan semula. Disitulah rahmat Allah akan ampunan yang kita akan dapatkan. Sebagai hamba Allah pasti kita yakin dan percaya. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Seruan Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memaksa. Dia tidak paksa si Allah taala. Lu kok sempajang kok dia terserah. Dia ada paksaan. Ayat pertama, kedua, dan seterusnya daripada surat Allah tidak pernah memaksa. Karena Al-Quran 32 juzuk, 114 surat, isinya tidak ada paksaan. Seruan ajakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai manusia telah diberi akal pikiran sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan yang paling mulia di atas makhluk-makhluk yang lain, untuk lebih menakar dan lebih bijak melihat kira-kira sejauh mana tingkat iman saya yang selama ini aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Jumat yang ketiga atau dari terakhir di penghujung tahun di bulan Desember 2024 Masehi ini. Tepatnya tanggal 18 Jumadil Akhir. Marilah kita kembali membuka catatan sejarah kita. Catatan apa yang sudah pernah kita buat. Sudah pernah kita persembahkan yang terbaik untuk diri kita dan mempersiapkan hari esok untuk kita. Jangan-jangan catatan kelam yang kita akan mengulangi lagi. Dan ini yang kita tidak harapkan. Semua hamba Allah tidak akan mengharapkan yang dia beriman. Sedangkan orang yang tidak sholat, jauh dari pandangan Allah dan pandangan pada Abi, tidak akan mengulangi sejarah yang kelam. Dia akan menginginkan perbaikan dan manifestasi yang lebih baik daripada apa yang dia alami untuk demi hari esoknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat kita sebagai fondasi kita untuk tetap kukuh dalam menjalankan perintah Allah dan panggilan Allah, serta menjauhi roda dunia yang serba berliku-liku dan serba tipu daya, sehingga kita tergelincir daripada dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الملائكة المقربين ورضى اللهم إنا نسأل اللهم إنا نسألك في الدين وجميع المسلمين أما فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى وردهم بالقرآن الكريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمة الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.